Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1%-an dengan total market cap di 2,1 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,18%. Nah, kita langsung aja loncat ke charting. Kondisi Bitcoin dengan jelas kereject oleh MA20 ya. Jadi kemarin ini bisa dibilang rally dengan cukup cepat ya, mencapai ke poin tertingginya itu di angka 61.182, yaitu week tertinggi sekali lagi di 61.182. Ini terjadi kurang lebih setelah data GDP dan initial jobless claim keluar begitu ya. Jadi kalau kita di sini ya, ini dia pentingnya kita tahu kapan ada data-data penting begitu, karena lo bisa lihat sendiri di sini ya. Setelah dia keluar kemarin, data tuh jam berapa ini? Setengah 8 ya? Iya, setengah 8 ya. Setengah 8 kemarin, tanggal berapa kemarin tuh? Benar tanggal 29 ya. Nah, jadi kita bisa di sini setengah 8, boom, mulai naik ke atas, tapi kereject oleh MA20 di daily dan boom, daily close-nya kembali di bawah ya. Nah, jadi ternyata dua data ekonomi ini sebenarnya bisa dibilang oke ya. Dua-duanya hijau, artinya membaik, dan resiko dari US mulai masuk ke resesi itu semakin kecil, at least dengan data yang kita bisa lihat sekarang ya. Ya beberapa orang ada yang ngomong, Bang, tapi data GDP dan initial jobless claim ini kan pasti ada lag-nya Bang. Mungkin nggak Bang kedepannya tiba-tiba masih jelek? Masih aja ada kemungkinan. Tapi dari data yang kita punya sekarang, kita bisa di sini GDP udah 3 kali ya itu hasilnya hijau ya, berarti di atas daripada forecast dan tentunya di atas dari previousnya juga begitu ya, which is good ya. Dan kalau kita mau ngomong initial jobless claim, terakhir kayaknya masih ini ya, masih nano-nano. Oh enggak, terakhir udah bagus terus ya, sampai Agustus awal bagus semua. Jadi ya lagi-lagi nih sekarang data-data US mulai menunjukkan bahwa sepertinya mereka mulai menjauh dari resiko resesi ya. Nah, apakah kita udah berhenti nih sampai sini aja ya, koreksinya nggak perlu lebih dalam lagi? Masih belum tahu. Kenapa gue masih bisa bilang masih belum tahu? Karena ada ini nih ya, gara-gara ini nih ya. Di mana Warren Buffett baru saja menjual lagi sebesar 981 juta USD worth of Bank of America ya, saham dari Bank of America. Why? Apakah si Warren Buffett ini masih melihat potensi bisa terjadi resesi atau gimana? Ya lagi-lagi kita nggak tahu. Tapi ini sedikit concerning menurut gua ya. Dan tentunya kalau misalkan saham-saham di US anjlok ya, secara korelasi kripto pun cenderung anjlok begitu, karena bahkan kita lebih besar lagi resikonya dibandingkan saham begitu. Jadi kalau dari data yang kita punya ya, ini menunjukkan kita semakin aman, tetapi ya si Warren Buffett melakukan ini jadi bikin sedikit bingung juga. Why? Kenapa? Apakah dia masih lihat ada kemungkinan drop lebih dalam lagi? Ya makanya lagi-lagi kita ini bukan dukun, kita nggak bisa tahu spesifiknya seperti apa. Yang penting kita harus jaga resiko dulu, begitu ya. Next kita lihat, geser lagi ke news. Ini news si Mbappe ya. Jadi Mbappe ini akun Twitternya kena hack ya. Setelah kena hack dipakai untuk mempromote satu scam, yaitu ya token Mbappe begitu. Jadi ya dia kayak nge-tweet famous gitu ya, token Mbappe ini. Ternyata dia report bahwa akun dia ini kena hack. Dan 460 juta USD lenyap ya, bahkan ada satu trader yang hilang 1 juta USD hanya dalam sejam saja begitu. Nah, jadi hati-hati ya, scam mulai marak, bahkan sekarang ini levelnya gila maraknya tuh sampai dia ngehack akunnya Mbappe begitu ya. Nah, di waktu bersamaan juga ini menurut gua menjadi reminder lagi ya, kalau lu inget di cycle kemarin banyak banget token-token artis ya. Kalau ini kan Mbappe dihack nih, tapi di cycle kemarin ya banyak banget artis-artis Indo maupun luar negeri yang bikin token gak jelas, nggak jelas fundamentalnya buat apa ya. Pokoknya ya mereka bikin token pakai nama mereka ya yang terkenal itu. Jadi hati-hati, itu kalau lo lihat menurut gua lebih dari 90% akhirnya apa? Ya hancur, nggak ada guna gitu ya. Kalau zaman dulu di Indo tuh ya token artis tuh si Anang dulu buat namanya
asik ya, nggak asik kalau lu beli itu harganya turun soalnya ya dan nggak naik-naik lagi gitu. Lalu ada siapa itu dulu ya? Apa first lah, pokoknya semuanya metaverse metaverse deh ya. Nah hati-hati ya mereka dalam tanda kutip ya memakai ketenaran mereka untuk ngebuat satu market ngepam. Tapi ya lu lihat sendiri, lu harus bisa do your own research gitu. Lu lihat ini apa sih ya gunanya buat apa. Kalau nggak ada gunanya ya short and play. Mau lu mainin sedikit ya boleh, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai gelap mata begitu. Karena kalau gue lihat di cycle kemarin tuh cukup banyak yang gelap mata ya. Wah, diasikin aja lihat nih ya. Nanti ada yang sampai ngomong gini loh, gue kaget. Ada yang bilang ini akan ngalahin BTC. Ya itu udah klasik lah ya. Semua bilang akan mengalahkan BTC. Jadi hati-hati ya. Token artis itu sampai sekarang belum ada yang jelas kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau sampai ke depannya nih ya, nanti ini mungkin akan menjadi self fulfilling prophecy mungkin ya. Nanti kalau udah waktunya altcoin season ya, udah liquidity-nya banyak, ya siap-siap aja kemungkinan artis-artis akan kembali membuat ya dibilangnya scam ya gimana ya? Ya mereka sendiri sih nggak rakpul ya, bukan si artisnya sering rakpul, tapi ya harganya ngedam setelah itu karena nggak ada gunanya. Jadi ya hati-hati dengan token artis nanti ke depannya ya. Oke, next kita akan geser lagi ke kondisi Bitcoin secara weekly ya. Kita tahu secara weekly BSB dalam berapa hari lagi nih? 3 hari lah sebenarnya kalau kita bulatkan. 2 hari lebih 22 jam lagi soal tepatnya. Dia akan ada weekly close. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah weekly close-nya akan kembali di bawah dari BSB atau enggak? Kalau di bawah dari BSB lagi berarti gila nih, fake out 2 kali ya. Yang pertama fake out di Juli, sekarang fake out di Agustus ya. Tapi belum ketok palu ya, belum ketok palu karena masih ada kurang lebih 3 hari lagi lah ya, 3 hari kurang sedikit lah ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini sepertinya mulai terbentuk satu struktur juga di daerah 58.000. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 minggu berturut-turut di retest dan nggak tembus-tembus. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi duel lagi ya antara BSB dengan 58.000? We'll see, we'll see, we'll see. Tinggal nanti kalau sampai weekly close-nya di bawah, kalau dia ke reject, nah ya possibility-nya berarti lanjut membuat lower low. Begitu ya. Itu aja sih, itu aja ya. Dan gila sih deh sebenarnya ya. Udah dari zaman di sini, dari 8 Juli gue udah bilang siap-siap nih. Kita kemungkinan besar akan mendapatkan beberapa minggu ke depan tuh cukup seperti roller coaster. Dan ya lu bisa lihat sendiri, literally kayak roller coaster. Pam ya, retest, dam ya, retest lagi, pam lagi. Sekarang ngedam lagi. Jadi ya memang seperti inilah ya. Cryptocurrency market itu ya, masa-masa kayak begini nih. Masa-masa kayak begini tuh ya, masa-masa kayak begini itu sedikit ya. Faktanya tuh lebih banyak begini nih. Lebih banyak masa-masa grinding kayak gini ya. Terus mana lagi nih? Nah, lebih banyak begini dibanding begini nih ya. Secara persentase paling yang kayak begini tuh aduh nggak sampai 20% dari market. Ya banyaknya ya sideways ya, banyak trap gitu. Makanya ya gue kalau dibilang wah hoki ya lu beli di 2022, enak aja hoki ya, cobain beli di 2022 ya. Dibilang orang bodoh lah, ngapain lah ini scam bla 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 bla, terus dari cycle ke cycle sama kok bahasanya ya. Nanti orang yang sama ya, orang yang sama waktu udah di sini nih dekat-dekat top nih ya, apalagi dekat-dekat cycle top nanya, wah bro apa nih bro, beli apa nih bro, gue telat nih. Ya telat memang, telatnya nggak kira-kira lagi berapa tahun begitu. Jadi ya makanya kenapa gue selalu ngomong ya, at the end of the day yang menang tuh siapa? Yang nyicil ya. DCA is king. Orang yang pengen cepet-cepet aja lah, udah gue nggak usah lama-lama, pokoknya pengen besoknya langsung kaya gitu ya, malah hancur di market karena dia jadi exit liquidity bagi orang-orang yang sudah sabar dan akumulasi dari awal. Begitu ya. Jadi ya buat lo yang bersama-sama TCI akumulasi di 2022, sama-sama dimakiin, sama-sama sama-sama dinasehatin sama siapa ya, sama temen lah, dinasehatin sama keluarga lah ya, selamat sekarang lo sudah dalam kondisi yang profit. TP udah kena beberapa kali ya, udah beres harusnya sih ya, udah tenang gitu, senyum lebar ya. Jadi ya overall sih seperti itulah ya kurang lebih untuk makro dari Bitcoin.
Next kita akan masuk ke indeks dolar. Indeks dolar itu kemarin naik ya gara-gara hasilnya bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, satu lagi. Apakah ini udah balik normal? Jadi kan kemarin-kemarin tuh suka kacau ya. Harusnya bagus buat indeks dolarnya ngedam ya. Harusnya jelek buat indeks dolar, malah indeks dolarnya rally. Nah, kali ini udah balik mulai ke kondisi normal nih. Apakah ya news-news dari US atau fundamental US ini udah mulai seperti dulu sebelum resiko resesi mulai masuk ya. Very interesting, very interesting. Buat lo yang udah ngikutin pasti, oh iya juga ya bang ya, udah sesuai nih. Ijo sama-sama ijo nih naik ya. Nah sekarang dia itu berhasil tembus 101,027 begitu ya. Nah tinggal kita lihat apakah MA20 akan jadi Mike Tyson dan menghajar di XY atau enggak ya. Tinggal kita lihat aja karena terakhir kali dihajar dan babak belur ya. 1, 2, 3, 4, bam, akhirnya ngedam ya. Next ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance dia kembali lagi reclaim MA20. Jadi ini nggak tahu nih Bitcoin kayaknya bener-bener nggak mau kalah banget nih dalam beberapa hari terakhir ya. Udah dihajar turun, naik lagi, hajar turun, naik lagi. Ya kalau itu secara TA-nya ya, kalau secara fundamentalnya ya simple karena memang belum terjadi masa-masa yang liquidity tinggi begitu. Gini deh, simpelnya kita ambil logika kenapa Bitcoin dominance itu cenderung mendominasi di saat-saat liquidity kering. Logikanya seperti ini. Dan ini terjadi bukan cuma di kripto ya, tapi terjadi juga di saham. Tapi kalau saham itu specifically per sektor. Jadi misalkan gini ya, ada Nvidia ya, Nvidia tuh sebenarnya ini ya, dia ngebuat VGA bukan sih ya? Ya pokoknya something like that lah ya. Nah itu tentunya ada perusahaan-perusahaan lain kan yang nggak sebesar dia market cap-nya. Jadi kesannya yang non blue chip-nya lah. Nah di masa-masa liquidity sedikit, duitnya ketarik sama siapa? Nvidia semua. Karena orang melihat itu adalah the safer play. Karena dia lebih gede market cap-nya dan seterusnya. Jadi dianggapnya resikonya lebih kecil dibandingkan dia invest di perusahaan yang similar ya, tetapi lebih kecil market cap-nya karena lebih volatile. Nah ini kripto juga sama cara berpikirnya gitu. Orang akan cenderung taruh di BTC saat liquidity kurang. Ya, liquidity kurang itu apa? Berarti tight money policy ya untuk US-nya, di mana interest rate-nya dibikin tinggi, balance sheet-nya terus turun. Nah tapi nanti saat US terjadi money printing ya, kayak dulu Bro Andri sempat ngomong ya. Jadi altcoin season itu ya keluarnya bukan diketok-ketok, bukan dideklarasi, bukan, dia nggak akan takut ya. Bukan kayak zaman dulu siapa itu Mbah yang dulu sempat Arya Wiguna tuh dulu ya. Wah, diinjok-injok keluar gitu ya ilmunya. Enggak kayak begitu. Ini bukan perdukunan ya. Lu mau tahu kapan kemungkinan altcoin season besar probability yang terjadi? Ya saat money printing jalan. Money printing jalan, nah udah tuh dia ngedengar, wah money printing nih, siap-siap. Possibility altcoin season besar. Dan nggak langsung ya. Jangan salah, banyak orang bikinnya gini. Oh oke. Berarti kalau balance sheet-nya udah turun, lalu interest rate-nya, balance sheet-nya udah mulai naik, interest rate-nya udah mulai turun, langsung ya bang? Enggak, secara datanya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Waktu pertama turun itu nggak langsung bereaksi, gitu Bitcoin dominance-nya. Enggak juga. Ya. Nah, yang paling efeknya itu udah kerasa banget tuh saat interest rate-nya udah mendekati ke 0 ya. Basically interest rate udah kayak 0, balance sheet udah terus naik. Nah, udah nih di bawah, ini udah naik tajam, lu lihat sendiri. Bitcoin dominance-nya lemesnya luar biasa, lemas banget. Dan kapitulasi akhirnya di sini nih, di 2021. Begitu. Ya, jadi soalnya masih banyak yang nanya nih, ya jadi sorry nih kalau misalkan ada yang bilang, ya bang udah tahu bang, udah hafal bang. Sorry, soalnya masih banyak yang nanya, kapan bang altcoin season? Masih belum ada tanda-tanda gitu, ini turun aja belum, interest rate belum turun, balance sheet belum naik. Dan sekali lagi, gue ingatkan ya, gue tekankan sekali lagi, kalau lu pengen kayak 2021, itu bukan dia lagi turun, udah di bawah, udah terjun payung interest rate-nya. Dan balance sheet juga udah naik lama. Gitu. Jadi jangan sampai kalian gila-gilaan gitu di altcoins. Karena resikonya sekarang masih cukup besar di masa-masa QT. Begitu ya. Ya buat lu yang sudah ngikutin dari 2021, pastikan sekarang tenang-tenang aja gitu ya. Adem gitu ya, hati itu adem. Kenapa? Karena porto nggak terlalu merah. Karena banyaknya di BTC. Kalau lu kebanyakan altcoins, apalagi altcoins yang isinya tuh pom-pom begitu, ya lu lihat sendiri, banyak yang sekarang udah report, bang minus 80 bang minus 70 bang. Itu nggak mungkin kalau lu pakai BTC.
Kalau lu banyaknya BTC itu nggak mungkin sampai separah itu. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, oh sorry, lupa. Hari ini ya, ini kan kemarin nih ya. Hari ini kita akan ada satu lagi data penting, yaitu dua ternyata ya. Ada core PCE dan juga kita akan ada yang ini yearly dan monthly ya. Ini basically ya almost the same, cuma satu ngitungnya per tahun, satu per bulan. Lalu akan ada juga Chicago PMI. Ini keluar jam Chicago PMI itu jam 9 kurang 15. Sementara core PCE keluar nanti jam setengah 8. Jadi siap-siap volatility. Buat elu yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini atau dekat-dekat US market open, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Untuk yang konservatif terutama ya. Buat yang agresif silahkan coba-coba sendirilah ya. Kalau lu agresif kadang-kadang siapa tahu bang malah wave-nya bikin kita kena. Ya bisa, boleh aja kayak gitu ya. Tapi lebih untuk yang agresif. Buat yang konservatif mendingan tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Oke, masuk ke buy limit. Untuk buy limit kita ya otomatis Bitcoin Ethereum ya. Dan sebelum kita masuk disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya tuh untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT dan juga ada Kickstarter. Di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin retest pertama sudah terjadi di EMA20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 58.455. Untuk posisi spotnya di angka 58.455, di 57.570 dan di 54.000 pas deh. Ini belakangnya kita ilangin aja, nanggung soalnya ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin ya. Next untuk Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya itu retest 1, retest 2 sudah terjadi di 2.552. Artinya kita sudah punya posisi short dan dalam keadaan profit. Nah posisi short kita ini target TP-nya di angka 2464,6. Tapi ingat sekali lagi dekat-dekat jam segini ya setengah 8 sampai jam 9 kurang 15 ya pertimbangkan untuk tutup posisi kalau buat lu yang konservatif ya just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Oke, itu untuk posisi futures-nya. Untuk posisi spotnya di angka 2464, 2419, dan di 2363 ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi
ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.